Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang resume mengenai jaringan komputer, meliputi apa ya itu jaringan komputer, contoh dan dampaknya, dan masih banyak lagi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Pada dasarnya, teknologi jaringan komputer itu sendiri merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan juga teknologi komunikasi. Selain itu, jaringan komputer bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang saling berhubungan. Setiap komputer, printer, atau peripheral terhubung dengan jaringan yang disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki puluhan, ribuan, atau bahkan jutaan node. Masing-masing node berfungsi sebagai stasiun kerja atau workstation. Salah satu node sebagai media jasa atau server atau yang mengatur fungsi tertentu dari mode lainnya. Yang kedua, tujuan dan harapan dari mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama, mengenal konsep jaringan digital komputer, baik dari sisi komunikasi network, transmisi jaringan, dan konektivitas jaringan itu sendiri. Yang kedua, mengenal dan memahami topologi dan skema networking agar bisa memetakan jaringan. Yang ketiga, mengetahui deskripsi mengenai jenis perangkat, alat, atau hardware yang digunakan untuk merakit dan membangun jaringan. Yang keempat, memahami dan mempraktekkan teknik pengkabelan. Yang kelima, memahami cara mengkonfigurasi service network tools dan teknik setting jaringan antar protokol agar koneksi internet bisa diakses. Yang keenam, memahami pemanfaatan jaringan untuk mendukung dan menunjang pekerjaan serta penerapannya. Yang ketujuh, memahami konsep jaringan. Yang kedelapan, memahami konfigurasi kabel UTP, konektor RJ45, cross and strike. 9, bisa mengkonfigurasi IP address. 10, bisa melakukan testing koneksi. Yang ke-11, sharing hardware komputer maksud saya. 12, mampu melakukan troubleshooting jaringan. Dan pada dasarnya semua itu agar harapannya bisa dipraktekkan dalam dunia kerja nanti, yang tentunya agar bisa lancar dalam kerja. Yang selanjutnya, nomor 3, kenapa jaringan komputer penting? Jaringan komputer sangat penting karena jaringan komputer dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja komputer. Selain itu, jaringan komputer memiliki manfaat yang dapat membantu atau mempermudah pekerjaan manusia agar bisa bekerja lebih cepat dan efisien. Manfaat tersebut diantaranya: 1. Membagi sumber daya. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membagi sumber daya yang ada. Dengan memakai sumber daya secara bersama-sama, akan mendapat hasil yang maksimal dan kualitas yang tinggi. Yang kedua, reliabilitas tinggi. Jaringan komputer dapat memungkinkan kita untuk mengkopikan data-data kedua atau 3 komputer. Yang ketiga, menghemat biaya. Jaringan komputer sebuah perusahaan dapat menghemat peralatan yang harus digunakan. Yang keempat, sarana komunikasi. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan berbagai orang di seluruh dunia. Yang kelima, keamanan data. Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai, serta teknik perlindungan terhadap hard disk sehingga data mendapat perlindungan yang efektif. Yang keenam, ketahanan data tinggi. Sehingga setelah data disalin ke komputer yang lain pada jarak ribuan kilometer, risiko rusak atau hilangnya data di komputer sumber masih dapat diatasi.
Yang ketujuh, kestabilan dan peningkatan performa komputasi. Kinerja aplikasi dapat ditingkatkan dengan cara pembagian tugas komputasi yang disebar pada beberapa komputer jaringan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu mengenai contoh dan dampak penggunaan jaringan komputer. Penggunaan jaringan komputer sangat diperlukan dalam suatu instansi atau perusahaan. Untuk contoh yang sederhana, misalnya saja untuk lab komputer ataupun warnet. Selanjutnya, contoh berdasarkan manfaat kegunaan jaringan komputer yaitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu yang pertama, berbagi sumber daya sehingga menghapuskan masalah jarak. Misalnya, seorang pegawai kantor cabang yang berada pada jarak 100 km dari kantor pusat, ia tetap bisa mengambil atau memodifikasi data di kantor pusat tanpa harus pergi ke sana. Yang kedua, berbagi hardware. Andaikan di sebuah perusahaan hanya terdapat satu buah printer laser, maka dengan jaringan seluruh komputer pegawai yang terhubung ke jaringan kantor tetap bisa menggunakan printer tersebut. Yang ketiga, keamanan dan keteraturan data. Dengan jaringan komputer, seorang administrator jaringan dapat mengorganisasi data-data penting di kampus atau kantor. Misalnya, data-data penting yang terjajar dan terpisah di setiap departemen dapat disimpan menjadi satu kesatuan data dalam sebuah server back-end untuk kemudian direplikasi menjadi beberapa bagian sesuai kebijakan perusahaan. Administrator jaringan pun dapat menentukan dan mengubah orang-orang yang berhak mengakses data-data tersebut. Selanjutnya, dampak positif jaringan komputer. Salah satu dampak positif jaringan komputer adalah koneksi internet yang semakin luas dan tentunya bisa semakin cepat. Dan selanjutnya, dampak negatif karena adanya jaringan komputer. Peningkatan biaya. Yang pertama, peningkatan biaya untuk membangun jaringan. Ketika jaringan dalam sebuah perusahaan akan dibuat, diperlukan sejumlah anggaran tertentu, baik untuk konsultasi perencanaan, jasa pembangunan jaringan, dan juga pemeliharaan hardware dan software. Sedangkan bagi pengguna rumahan, biaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil, tapi harus dipertimbangkan lebih matang agar jaringan yang dibuat tidak menimbulkan biaya tambahan atau overheat lagi karena timbulnya beberapa masalah di kemudian hari. Yang kedua, diperlukan manajemen hardware dan administrasi sistem. Kadang-kadang hal ini dianggap sepele dibandingkan proses implementasi. Padahal, jika terjadi kesalahan, bisa jadi sistem jaringan harus ditinjau ulang dan bahkan rekonstruksi ulang. Oleh karena itu, diperlukan staf IT berpengalaman dan profesional yang mampu mengerjakannya. Yang ketiga, berbagi file yang tidak dikehendaki. Kemudahan berbagi file bisa mengakibatkan kebocoran data karena dibaca oleh orang yang tidak berhak mengaksesnya. Oleh karena itu, diperlukan seorang administrator jaringan yang mampu menangani semuanya. Yang keempat, virus dan hacking. Keduanya telah menjadi momok bagi administrator jaringan karena jaringan bisa down dan pekerjaan menjadi berhenti. Demikianlah resume tentang jaringan komputer, dan resume ini dibuat untuk memenuhi tugas praktik jaringan komputer 1. Terima kasih.